Dan kenapa saya kemudian minat studi ke pemberdayaan perempuan juga, karena saya punya satu hipotesis yang mungkin nanti harus diuji gitu ya, bahwa kalau kita sentuh perempuan, kalau tadi disinggung masalah SDGs, saya percaya 2/3 goals dari SDGs itu akan selesai karena perempuan gitu. Mulai dari extreme poverty selesai, zero hunger selesai, kemudian health and well-being pasti selesai, good education pasti tercapai, gender equality juga pasti, kemudian tujuan yang ke-8 decent work and juga economic growth pasti juga tercapai. Apalagi terus kemudian perempuan setelah berdaya secara ekonomi kemudian diarahkan kepada ekonomi yang lebih green, lebih sirkular gitu ya. Maka climate change, kemudian tanggap terhadap perubahan lingkungan dan juga bagaimana di lingkungan darat, di lingkungan laut. Karena juga banyak perempuan yang hidup di pesisir, ada yang di kawasan hutan. Nah, itu juga menjaga bagian dari ekosistem. Nah, itu saya rasa tujuan SDGs 2/3 tujuan SDGs ini bakal selesai. Dan banyak sebenarnya survei yang lalu sebelum women empowerment movement ini menjadi menggejala di seluruh dunia. Awalnya dulu surveinya paling cuman masalah daya beli atau di dalam keputusan pembelian. Kalau dulu kan Mark Plus pernah bikin satu studi gitu. Jadi ada women, youth sama netizen. Itu yang paling sensitif terhadap keputusan di dalam rumah, khususnya untuk pembelian gitu. Nah, termasuk sebenarnya keputusan investasi, keputusan kemudian untuk pembelanjaan di dalam rumah, mengontrol hari ini gizinya apa, besok anaknya sekolahnya bagaimana. Itu rata-rata memang kalau di kultur kita lekatnya dengan ibu gitu. Nah, maka saya masih memiliki keyakinan bahwa kalau kita sentuh perempuan, maka kita akan menyelesaikan 2/3 masalah yang ada di muka bumi ini gitu. 2/3 tujuan SDGs ini bisa terselesaikan. Karena apa? Karena saya sebagai bupati, saya tentu dihadapkan dengan banyak trade off bahwa nggak bisa semua program terbiayai. Tapi saya ingin membiayai satu hal, tetapi nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Dan itu pilihan saya jatuh kepada perempuan, termasuk di dalamnya disabilitas, anak dan juga kelompok rentan yang lain. Mungkin satu kata dulu di awal adalah semua ini karena ibu. Saya besar dari keluarga yang ya mungkin ya poor family gitulah ya. Besar di keluarga yang seperti itu. Makanya kenapa saya waktu jadi wakil bupati itu yang saya ngotot untuk bisa program ini harus bagus itu ya gimana caranya pengentasan kemiskinan gitu. Saya bisa bayangkan gitu. Kemudian ketika Bapak mulai kerja, bangun usaha bersama, usaha keluarga, ibu yang waktu itu dinikahi ketika SMA, itu setelah punya anak ketiga itu masih mau kuliah. Dan saya nganter ibu kuliah itu, adik saya yang nomor 3 itu yang paling kecil itu dia diajak kuliah. Dan saya ngeliat sosok ibu yang seperti itu, pembelajar ya, masih di usia yang sudah, maksudnya ngapain sih ibu kuliah wong anaknya sudah 3 gitu ya. Ya bapak juga sudah cari nafkah. Tapi ternyata meningkatkan kapasitas perempuan, beliau berkeyakinan bahwa kalau saya pinter pasti anak-anak saya bisa lebih pinter. Dan itu yang diyakini sebagai bentuk ikhtiar, tirakat dan juga ya doa beliau kepada anak-anak. Dan ibu saya nggak pernah terlibat langsung di dalam usaha itu, tapi kemampuan belajarnya, manajerialnya, itu dulu kita cuma punya cabang, ditinggal bapak itu sekitar 8 cabang. Ketika saya sama ibu kita kembangkan bareng-bareng, itu sampai 30 cabang gitu. Artinya saya pun melihat bagaimana kemampuan manajerial seorang perempuan dan bagaimana dahsyatnya ya mukjizat seorang ibu itu mempengaruhi juga kesuksesan putra-putranya. Apa yang kemudian yang mendasari saya seperti ini ya mungkin satu berkahnya ibu, doanya ibu dan contoh dari ibu. Dan kemudian bagaimana dunia internasional melihat kita. Ya sebenarnya ini juga kerjanya seluruh teman-teman OPD yang menjaring jejaring gitu. Tetapi kan biasanya kalau ada satu program fundingnya dari luar negeri itu biasanya replikasinya males-malesan. Tapi kalau di Trenggalek saya didukung seluruh OPD yang suportif. Dulu percontohan sepeda keren di 15 desa. Ternyata bisa terreplikasi
desa yang lain kemudian mendanai bukan dengan dana APBD tapi APBDes-nya. Kemudian di tahun berikutnya dengan APBDes lebih banyak desa lagi. Terus sekarang sudah ada yang mendeklar jadi desa ramah anak, ramah disabilitas dan lain sebagainya. Ini saya seneng, dan mereka yang menelurkan program di sini seperti Kompak itu yang didanai oleh Australian government itu juga akhirnya seneng gitu karena programnya terreplikasi. Biasanya kalau yang didanai cuma di satu kelurahan, di satu kecamatan, di satu desa ya sudah mandek di situ aja programnya. Kalau ini enggak, kita replikasi. Termasuk juga waktu dengan USAID dulu sebelumnya awalnya hanya youthpreneur, pengusaha muda, kemudian kita kerucutkan ke perempuan. Karena sukses di sini anak-anak Trenggaleknya ternyata dibimbing jadi entrepreneur itu niat gitu loh, dan hasilnya itu ada, omsetnya meningkat berkali lipat. Beliau itu seneng dengan program yang di sana. Terus akhirnya saya dinominasikan di antara semua calon yang ada di Indonesia, dinominasikan ke White House, kemudian diseleksi lah dengan beberapa dari negara-negara lain. Untuk ambasador tadi itu. Nah kebetulan kalau pemerintah Amerika itu selalu ada program IVLP ya, International Visitor Leadership Program. Itu seluruh orang di seluruh dunia itu diajak ke Amerika untuk sharing value, sharing ideas. Nah cuman yang IVLP yang kita ikutin ini spesifik untuk waktu itu gerakan perempuan. Karena ketika itu White House punya satu movement yang namanya WGDP, Women Global Development and Prosperity. Nah di situ dengan beberapa perwakilan dari beberapa negara. Dan ya hebohnya saya laki-laki sendiri waktu itu. Ada juga sebenarnya teman saya di Australia, ada namanya Miss Anja. Beliau yang bikin Madcash, itu semacam platform digital untuk kemudian menyentuh pembiayaan kepada women B40 yang di bawah 40 tahun untuk bisa akses keuangan. Jadi hampir semua alumni IVLP WGDP itu harus punya project-project pemberdayaan itu. Nah, termasuk saya, saya dengan rumah perempuan, dengan kemudian Musrena keren, sepeda keren, itu kita laporkan termasuk 5.000 pengusaha perempuan dari berbagai lintas sektor, karena masing-masing OPD saya minta untuk mengampu itu. Jadi anggarannya enggak kemudian orang tua angkat berarti. Iya, jadi kayak contoh kalau Dinas Pertanian ya kelompok wanita taninya yang kita ajak untuk jadi womenpreneur. Dari Dinas Perdagangan ya yang UMKM-nya. Kalau di perindustrian yang mantan-mantan buruh migran itu yang sudah pulang daripada balik lagi ke luar negeri dengan berbagai macam resiko, ninggalkan anak, ninggalkan suami. Seni, Gus, kalau di Surabaya itu kan yang seni ini lagi banyak permintaan untuk perlindungan yang perlu pengayoman. Kalau di sini jangan-jangan ada juga pemberdayaan perempuan, seniman perempuan. Iya, jadi di sini kan ada grup paguyuban seni. Kebetulan saya juga DKT. Jadi kayak kemarin waktu masa pandemi kita punya kartu penyangga ekonomi. Itu kita terus advokasi yang terkait dengan kekerasan dan sebagainya sekarang lebih berani speak up. Dan beliau ini keliling-keliling ke desa-desa dengan tim PKK, kemudian bikin pos curhat di desa-desa gitu, sehingga kepentingan-kepentingan, kegelisahan perempuan itu bisa tertampung di situ. Ya ini semua gerak stakeholder lah, karena saya lebih percaya movement daripada program gitu. Saya lebih percaya gerakan daripada program. Jadi harapan saya ini pemberdayaan perempuan ini atau perempuan berdaya ini jadi gerakan kita bersama-sama, karena ada mutual consciousness atau kesadaran bersama. Kita kan sebagai satu bagian ya gitu. Jadi kalau ada yang tidak seimbang di antara salah satu dari kami ya tentu kita jalannya pasti nggak bagus gitu. Jadi saya juga melihat beliau bukan hanya sosok ini perempuan yang saya nikahi, yang mungkin saya cintai, tetapi saya mengenalnya sebagai perempuan yang juga punya struggle of life yang juga luar biasa gitu. Karena saya tahu bahwa dia bekerja di saat untuk membiayai dia kuliah juga berasal dari keluarga yang juga bukan the wealthiest one atau yang benar-benar udah punya kemampuan ekonomi gitu. Jadi saya ngelihat tough, terus tetap bisa menjaga kepribadian yang baik gitu ya, dan kemudian masih punya satu sense of dedication kepada ya mereka ini kelompok perempuan, anak masih punya concern di situ. Makanya saya seneng gitu, saya encourage, dan sekarang
beliau lagi di Jakarta bertemu dengan beberapa company, beberapa perusahaan lagi menginisiasi yang namanya Yayasan Perempuan Indonesia Berdaya. Dan di situ nanti akan jadi satu gerakan yang diinisiasi oleh Ibu Novi biar lebih luas lagi, dan saya dukung itu karena saya sudah merasakan saya dilahirkan oleh ibu yang hebat, saya menjadi suami didampingi oleh istri yang hebat gitu ya, dan saya juga punya anak perempuan juga gitu. Akhirnya dan saya meroket. Jadi kesuksesan saya ini berkat perempuan-perempuan hebat yang ada di sekitar saya, termasuk kadang-kadang saya ini bercanda ini ke dinas-dinas ini. Kadang-kadang saya ini udah mulai bias gender gitu. Kalau ada promosi gitu ya, nilainya kurang-kurang dikit, saya milih yang menempati posisi itu yang perempuan malah gitu. Ya, meskipun saya sering juga diprotes sama tokoh-tokoh masyarakat, itu ada camat kok perempuan, itu kepala dinas kurang lincah kalau perempuan. Loh, malah ada kepala dinas sosial saya itu perempuan kemana-mana naik tril itu. Ini preman perempuan ini. Seperti yang tadi disampaikan di video maupun disampaikan oleh Pak Bupati gitu ya, bahwa pemberdayaan perempuan ini menjadi hal yang sangat krusial sekarang ini. Kalau kita melihat dari profil perempuan Indonesia dalam hal ini, kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini dikatakan bahwa perempuan Indonesia ini masih harus diberdayakan. Kenapa? Karena perannya belum optimal. Terbukti dari apa? Masih kurangnya dari lingkungan kerja, di tempat kerja. Selain itu juga di ruang publik, ya, perempuan di ruang publik yang terlibat di organisasi politik ataupun bahkan di level organisasi itu glass ceiling, Prof. Glass ceiling ini artinya perempuan ini banyak di tempat kerja, tetapi yang menduduki posisi-posisi manajerial itu ternyata masih sangat kurang. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, kemudian muncullah isu-isu mengenai keadilan gender, di mana perempuan merasa bahwa disubordinatif gitu ya, dinomor duakan seperti yang ditayangkan di video tadi. Dia tidak bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga karena marginalisasi ekonomi. Ya, kedekatan dengan sumber-sumber ekonomi ini kurang ada kesempatan. Kemudian beban kerja. Ternyata beban kerja perempuan ini bukan hanya peran ganda gitu ya. Dia juga berperan untuk produktif, dia harus mencari nafkah ya. Kemudian reproduktif, mengurusin domestik, dan juga dia juga harus menjaga masyarakat gitu ya, budaya di sekitarnya. Nah, ini juga masalah. Kemudian masalah stereotip bahwa perempuan ini emosional dan sebagainya sehingga tidak bisa memimpin dan sebagainya. Kemudian juga kekerasan. Nah, dari aspek ini sebetulnya potensi perempuan seperti dikatakan Gus Ipin ini sangat-sangat luar biasa. Data BI di 2018 ini di 2018 sebelum UMKM, tentunya ini juga akan dipercepat dengan adanya UMKM ini ya, dipertinggi. UMKM ini 60% itu yang dikelola perempuan, itu 60%. Ya. Jadi 60% UMKM yang di Indonesia itu dikelola oleh perempuan. Bahkan produk domestik bruto 9,1%-nya itu adalah kontribusi dari perempuan. Nah, apakah itu termasuk di Trenggalek? Tentunya gitu ya. Tentunya seperti itu. Nah, namun tantangannya adalah dengan adanya pandemi ini, digital era ini dipercepat gitu ya. Nah, ini perempuan ini harus melompat gitu ya, harus melompat. Sehingga inilah perlunya pemberdayaan perempuan gitu. Ini bukan hanya tanggung jawab Pak Bupati gitu ya, tetapi tanggung jawab juga akademisi. Dalam hal ini Universitas Airlangga. Sehingga dari sinilah gitu ya, Universitas Airlangga ini mempunyai inisiatif, kita harus membentuk pemberdayaan perempuan seperti tadi dikatakan Gus Ipin. Kalau perempuan sudah disentuh, masalah ini selesai gitu ya. Karena ternyata multiplier efeknya luar biasa. Nah, ini akhirnya kami
berinisiatif untuk mendirikan peminatan pemberdayaan perempuan, dan ini baru disetujui oleh Rektor Universitas Airlangga, karena ini merupakan salah satu kepedulian Universitas Airlangga terhadap perempuan gitu. Nah, harapan kami peserta didik itu akan bisa memberikan rekomendasi gitu ya tentang solusi-solusi masalah perempuan, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi praktis.